Here is one, He is God in the flesh. Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Bersama dengan Kakak Rina, hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu. Ya, minggu ini kita masih ada dalam suasana HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa adik-adik? Ya, yang ke-76. Ya, 17 Agustus kali ini tidak semeriah dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi mari terus semangat, mari terus berdoa, mari terus berharap kepada Tuhan supaya keadaan ini boleh kembali seperti sedia kala. Ya, walaupun keadaan tidak sebaik yang kita harapkan, namun mari terus kita bersyukur kepada Tuhan, mari terus semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan dengan pujian Hai Mari Sembah. Bapa kami yang sungguh baik, padamu pada pagi hari ini kami datang menyembah kepadamu ya Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati ibadah kami sehingga boleh berlangsung di dalam kehendak Tuhan dari awal sampai selesainya. Terpuji namamu ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kita hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sambut pembacaan firman Tuhan dengan pujian Sabdamu Abadi. Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari Tuhan, kami semua boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya itu semua hanya karena kemurahan Tuhan bagi kami semua. Bapa dalam surga, terima kasih walaupun saat ini kami masih beribadah secara online, kami percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa hadir di mana kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua boleh mengerti firman-Mu
dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman-Mu yang akan kami sampaikan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 20. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu
sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan, kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ya adik-adik yang sama dikasih Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 firman Tuhan yang ditulis di 2 loh batu yang harus disampaikan kepada orang-orang Israel untuk dilaksanakan, ya. Ya, Musa berada di Gunung Sinai cukup lama, ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Musa belum turun juga. Nah, hal itulah yang membuat orang-orang Israel tidak sabar menunggu kedatangan Musa turun dari Gunung Sinai. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, rasa tidak sabar itu mereka lampiaskan kepada Harun. Lalu Harun didesak oleh bangsa Israel untuk membuat patung yang menjadi simbol bagi Allah mereka. Bangsa Israel berkata kepada Harun, "Mari buatkanlah kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu keadaannya sekarang." Lalu adik-adik, akhirnya Harun mengumpulkan emas yang dimiliki oleh bangsa Israel untuk membuat lembu emas untuk mereka sembah. Lalu Harun membuat mezbah bagi patung itu, dan bangsa Israel mempersembahkan korban dan mereka bersukaria. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, mengapa mereka membuat patung anak lembu? Ya, patung anak lembu adalah simbol ilah atau dewa bagi bangsa-bangsa yang ditemui oleh orang-orang Israel, ya. Nah, bagi bangsa Babilonia itu adalah simbol dewa Marduk. Nah, sehingga bangsa Israel menjadikan patung itu sebagai Allah mereka, ya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh orang Israel tersebut. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa di atas Gunung Sinai, "Pergilah, turunlah, sebab
bangsamu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Mereka telah membuat anak lembu, lalu mereka sujud menyembah kepadanya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, orang-orang Israel tersebut, di samping mereka sujud menyembah kepada patung lembu emas tersebut, mereka juga mempersembahkan kurban bagi anak lembu emas tersebut. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel tersebut membuat Tuhan murka dan sangat marah kepada kelakuan orang-orang Israel tersebut. Tuhan akan menimpakan malapetaka bagi orang-orang Israel atas apa yang telah mereka perbuat. Tetapi Musa memujuk Tuhan supaya Tuhan jangan menimpakan malapetaka bagi orang-orang Israel tersebut. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan tidak jadi menimpakan malapetaka bagi orang-orang Israel tersebut. Lalu turunlah Musa dari Gunung Sinai untuk menjumpai orang-orang Israel tersebut. Nah, adik-adik, setelah itu turunlah Musa membawa 2 loh batu yang berisikan perintah Allah. Ketika Musa melihat patung anak lembu emas dengan orang Israel menari-nari di sekelilingnya, bangkitlah amarah Musa. Lalu Musa melemparkan kedua loh batu itu dan dipecahkannya di kaki Gunung Sinai. Nah, adik-adik, setelah itu patung anak lembu emas itu dipecahkannya, lalu dibakarnya dengan api dan digiling sampai halus. Setelah itu ditabur ke dalam air, lalu Musa menyuruh orang-orang Israel untuk meminum air tersebut. Nah, adik-adik, Musa sangat marah kepada bangsa Israel yang telah berpaling dari Tuhan dan menyembah patung tersebut. Bangsa Israel lupa bahwa yang menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir adalah Tuhan Allah, bukan patung tuangan yang dibuat oleh manusia. Ya, adik-adik. Sehingga itulah yang membuat Musa sangat marah kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa taat dan setia hanya kepada Allah saja. Nah, mengapa demikian adik-adik? Sebab hanya Allah sajalah yang layak untuk disembah. Dialah satu-satunya Allah, bukan yang lain. Bukan patung lembu emas buatan manusia seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, ya. Janganlah kita membuat Tuhan murka atau marah kepada kita karena kita menyembah ilah-ilah lain, bukan kepada Tuhan, ya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, ternyata pada zaman sekarang ini ada benda-benda lain, bukan patung, tetapi membuat kita mengutamakan benda itu. Kita tidak menjadikan Tuhan lagi yang utama dalam hidup kita. Nah, misalnya apa adik-adik? Gadget, ya, games, ya, itu bisa membuat kita tidak mengutamakan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Ya, misalnya ketika kita bangun pagi, apa yang pertama dicari? Ada yang bangun pagi langsung mencari HP atau gadgetnya. Atau bangun pagi langsung mengingat gamesnya yang belum diselesaikan semalam. Itu sama dengan
kita tidak mengutamakan Tuhan lagi dalam kehidupan kita, ya. Bukannya kita bangun langsung berdoa, tetapi kita bangun langsung mengingat HP, ya. Mau kemana-mana, HP dulu yang diingat, bukan berdoa dulu kepada Tuhan. Itu juga membuat kita tidak mengutamakan Tuhan lagi dalam kehidupan kita, ya. Sepanjang hari, apa yang dilakukan? Hanya main games, pegang HP, ya. Ada ibadah tidak ibadah, ya. Itu juga sama dengan tidak mengutamakan Tuhan lagi dalam kehidupan kita, ya. Nah, adik-adik, ingatlah bahwa Tuhanlah yang paling utama dalam kehidupan kita. Allah tidak ingin umatnya menduakan Tuhan, ya. Dia ingin hanya Dia sajalah yang disembah dan yang utama dalam kehidupan kita, ya. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhanlah yang telah menyelamatkan hidup kita, Tuhanlah yang memberkati kehidupan kita, dan Tuhanlah yang senantiasa menjaga kita, melindungi kita, ya. Kalau saat ini kita semua sehat dan kuat, hidup kita diberkati, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, jadikanlah Tuhan selalu yang utama dan yang terpenting dalam kehidupan kita, ya. Adik-adik, marilah kita berkomitmen untuk menjadikan selalu Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, sabda Tuhan telah kita dengar, tanamkan dalam hati dan lakukan dalam kehidupan kita. Merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan kita iringi persembahan kita dengan pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan. Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena segala kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada saat ini kami semua boleh berkumpul dalam keadaan sehat. Itu semua karena
pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada saat ini juga kami anak-anak-Mu sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami untuk memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu akan selalu menyembah hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan selalu menolong kami, menguatkan iman percaya kami, bahwa hanya Tuhanlah yang akan menjadi penolong dan penyelamat hidup kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam masa muda kami sebagai anak sekolah minggu yang akan memasuki masa muda, kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong kami untuk kami menjalani kehidupan kami ini dengan takut akan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan kami boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua, bahkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, buat hamba-Mu juga Tuhan. Mari Engkau berkati, biarlah kami menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami ini dengan tetap takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami tetap berdoa, kiranya Tuhan tetap senantiasa menjaga dan memeliharakan kehidupan kami dalam masa pandemi ini, di mana Engkau tahu Tuhan, virus corona ini masih melanda dunia ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menghalaunya, sehingga kami semua dapat melaksanakan aktivitas kami kembali seperti sedia kala. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Engkau berkati Tuhan, berkati pemimpin kami Bapak Presiden, sehingga dapat menjalankan pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga bangsa kami, negara kami Tuhan, tetap bersatu, tetap hidup damai dan saling mengasihi di dalamnya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat dokter dan para medis lainnya yang saat ini masih berjuang untuk menolong orang-orang yang terkena virus corona. Kiranya Tuhan Ku menjaga mereka, berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka tetap sehat dan kuat dalam melaksanakan tugas mereka. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya juga Tuhan menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona ini, sehingga semakin hari Tuhan, semakin banyak orang yang disembuhkan, semakin banyak orang sehat. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang saat ini kami belum sempat bertemu dengan mereka, tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan juga pendidikan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong kami, sehingga kami tetap dapat belajar dengan baik, walaupun sebagian kami masih ada yang belajar secara online, dan sebagian dari kami Tuhan sudah ada yang melakukan pendidikan dengan tatap muka. Kiranya Tuhan juga tetap menjaga kami, menolong kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, bahkan dari virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami. Mari juga Tuhan Engkau menjaga mereka, sehingga mereka juga tetap aman, tetap terjaga, tetap sehat dan kuat dalam mereka mencari nafkah, dan berikan mereka hikmat dan pengertian Tuhan, sehingga mereka tetap mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat hamba-Mu Ibu Pendeta dalam melaksanakan tugas dan pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi keluarganya, sehingga tetap aman, tetap terjaga, dan Tuhan Kau jauhkan juga dari virus corona ini. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama ini akan menjadi selalu pelita dan suluh dalam kehidupan kami, dalam kami melaksanakan segala aktivitas kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa tidak ada lain Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau saja Tuhan, karena Engkau-lah pemilik kami. Engkau-lah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang akan senantiasa menjaga kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat kakak pengasuh yang lainnya.
Kiranya Tuhan menjaga, menolong, menjauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Sehingga kakak-kakak pengasuh semuanya tetap sehat dan kuat dalam melaksanakan aktivitas mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kakak pengasuh Ibu Erwano yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Engkau menolongnya, Engkau menjamah tubuhnya yang sakit, sembuhkan Tuhan sehingga Ibu Erwano dapat kembali sehat seperti sedia kala dan dapat melaksanakan aktivitasnya kembali sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pelayan firman-Mu. Kami juga berdoa buat ibu kekasih kami, buat Ibu Novi atau ibu dari teman kami Timi. Saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan, Engkau menjamah tubuhnya yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau berkati setiap obat dan makanan yang dikonsumsi, biarlah dari dalamnya ada kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan Ibu Erwano, Ibu Novi, sehingga dapat sehat kembali. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat ini juga kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Mari Engkau berkati Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan mari Tuhan Kau ajar kami untuk menggunakan berkat-berkat-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menyempurnakan doa kami ini yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam aktivitas. Seperti biasa, aktivitasnya yaitu menghafal ayat. Dan ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Keluaran 20 ayat 3 dan ayatnya yang kelima bagian A. Keluaran 20 ayat 3 dan ayat yang kelima bagian A. Bunyinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang kelima A, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ya, silakan dihafal di video dan dikirim ke grup sekolah minggu. Ya, adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Mari bangkit berdiri. Mari percaya bahwa pernyataan Tuhan menyertai langkah-langkah kita dari saat ini dan seterusnya. Pujian tiap langkahku kita angkat bersama. Dan
adik-adik yang sama dikasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pemeliharaan-Mu dalam ibadah kami dari permulaan sampai berakhirnya. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom. We thank you and praise you.